kalau bahas prestasi ya Kak, alhamdulillah Venia tuh dari kelas 10 udah pertama kali nih ikut lomba itu, kalau nggak salah tuh lomba tausiah Kak. Jadi lombanya tuh tingkat kota ya Kak. Venia nih bisa nih punya bakat gitu kan. Jadi diikutkan lagi nih di Dikembangkan lomba-lomba. lagi ya. Dan alhamdulillah ya Kak, kelas 11 tuh Venia ikut lomba FLS 2N. Halo, selamat pagi Palkomster. Kembali lagi di podcastnya Palkomtek Prabu Muli. Oke, kali ini kita kedatangan wanita cantik nih dari alumni SMA Negeri 3 Prabu Muli. Oke, boleh perkenalan diri dulu nih sama Palkomster yang di rumah. Oke, makasih Mbak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama aku Venia Ramadhani. Aku maba Unsri Prodi Farmasi Fakultas MIPA. Wih, udah jadi maba nih ya. Iya Mbak, udah jadi maba, alhamdulillah. Oke. Panggilannya siapa nih? Venia boleh. Venia, oke. Iya. Venia ini adalah salah satu siswa berprestasi dari alumni SMA Negeri 3 Prabu Muli. Begitu banyak kegiatan ataupun lomba-lomba yang sering diikutin ya. Iya. Iya, oke. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mau tanya dulu nih. Sekarang kesibukannya apa nih? Oke, itu kesibukannya Kak. Jadi kan Venia ini baru tamat SMA Kak. Oh, baru Nah, tamat. Iya, Tahun Kak. berapa itu tamatnya? Tahun 2023 Kak. Jadi kami angkatan 23 Venia. Oh, Ya. Jadi kan libur SMA ini kan panjang ya Kak. iya. Sambil menunggu persiapan untuk kuliah. Jadi kesibukan Venia mungkin menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk kuliah nanti Kak. Dan juga persiapan PKKMB Kak. Karena kan tahun ini kami alhamdulillah offline. Offline ya, Beda iya. kayak Kayak tahun tahun sebelumnya kemarin kan ya, online. Iya, jadi kayak tahun itu bakal seru gitu Kak. Jadi Venia tuh bakal nyiapin mungkin ya hal-hal apa aja sih yang dipersiapkan misalkan kayak ya ada di sini tuh ada ketentuan gitu Kak. Misal bawa ini gitu kan. Nah, jadi kami tuh mempersiapkan hal tersebut. Terus Kak. udah mulai mau ospek ya? Oh, belum Kak. Belum ya? Belum, bulan Agustus kalau nggak salah awal. Agustus. Jadi Iya. ini mempersiapkan berkas-berkas dulu ya. Iya Kak, benar. Sambil ini sih Kak, kan karena libur juga kan. Jadi ya di rumah aja sih Kak. Oh, paling ini nggak, Venia tuh ikut-ikutan pelatihan Zoom gitu loh Kak. Oh, Misal, Zoom. iya, Untuk persiapan kuliah nih. Iya benar Kak. Ngisi waktu kosong itu kan Kak di rumah. Oke, sekarang umurnya berapa nih Venia? Venia umurnya 17 tahun. Oh, masih 17 Iya, ya, masih muda. Was udah cantik, masih muda ya, terus alhamdulillah. berprestasi luar biasa. Terus Mbak mau tanya nih, selama sekolah nih kemarin sekolah waktu masih SMA ya, Iya Kak. prestasi apa aja sih yang udah diraih, udah dikembangin, ya, Kak, udah iya. dicapai di SMA Negeri 3 nih. Oke Kak. Mungkin kalau bahas prestasi ya Kak, alhamdulillah Venia tuh dari kelas 10 udah pertama kali nih ikut lomba itu, kalau nggak salah tuh lomba tausiah Kak. Jadi lombanya itu tingkat kota ya Kak. Udah dari kelas 1 SMA tuh udah ikut-ikut Iya, Kak. lomba-lomba. Iya, karena Wah. itu tuh nerusin dari SMP Kak. Sebenarnya Venia tuh emang suka Kak sama dunia public speaking gitu Kak. Kayak ngomong-ngomong Pantesan ya gitu, ini aja ngomongnya lancar. ya, alhamdulillah. Dan masih ngembangin sih Kak, berproses ya kan. Terus alhamdulillah juara 1 pas kelas 10 itu. Nah, karena Venia juara, jadi guru tuh kayak percaya nih bahwa berarti Venia nih bisa nih punya bakat gitu kan. Jadi diikutkan lagi nih di Dikembangkan lomba-lomba. lagi ya. Iya. Dan alhamdulillah ya Kak, kelas 11 tuh Venia ikut lomba FLS 2N. Wow. Nah, jadi gini Kak ceritanya. Iya, boleh diceritain Boleh, ya. Heeh. Kali-kali Polkomster mau tahu nih gimana Iya. perkembangan prestasinya tuh kan. Bisa jadi inspirasi nih mungkin kan Bisa untuk jadi. para Polkomster ya. Iya. Jadi gini Kak, Venia tuh tahun 2021 ikut lomba FLS 2N, baca puisi. Nah, Pertama kali tuh. pertama kali Kak, dengan pengalaman yang belum terlalu banyak dan ya sedikit latihan. Ya banyak latihannya, cuman ya karena mungkin saingannya juga udah berpengalaman ya Kak. Jadi pada tahun itu tuh Venia nggak menang di provinsi, nggak masuk 10 besar. Masuk, ya. Ya, jadi nggak lanjut Kak. Terus ya sebenarnya sedih sih Kak, tapi kayak jangan jadi apa sih, kalau kita kalah itu kan harusnya jadi motivasi Jadi kan motivasi untuk ke depan. Iya, jadi Venia tahun berikutnya tuh ikut lagi. Nah, tahun depan ini tahun 2022 akan membuktikan Kak. Iya. Nah, alhamdulillah Venia juara 1 FLS 2N baca puisi tingkat provinsi. Iya. Iya, jadi ikut ke nasional. Itu bersyukur banget sih Kak. Kayak soalnya tuh
bayangkan Kak, tahun dulu kan Venia nggak masuk 10 besar. Terus tahun berikutnya Venia langsung juara 1. Terus sempat nggak tuh pas kalah tuh nggak mau lagi gitu atau patah semangat? Jujur pernah sih Kak. Pernah. Sedih Kak. Soalnya pas tahun lalu tuh ada teman Venia juga yang menang. Jadi kayak apa Kak ya? Kayak ada pressure gitu kan rasanya. Kayak ada nggak sih? Kayaknya aku nggak bakal menang nih karena saingannya berat-berat. Iya Kak. Kayak udah pengalaman semua Kak. ya. Bener banget. Kan Venia tuh ini ya Kak, di Semanti tuh alhamdulillah punya guru kan yang udah ngelatih Venia. Ya, tuh ada Bu Anggi, ada Bu Nurul, Bu Cici juga ngajarin Venia. Nah, jadi kan Kak sedih tuh banget sih Kak. Tapi termotivasi kan untuk menjadi lebih baik. Nah, bersyukur banget Kak juara 1 itu nggak nyangka banget sih bisa juara 1. Iya, soalnya juara 2-nya tuh SMA Jubel kan, SMA Palembang semua Kak. Itu tingkat provinsi iya, juara Kak. 1. Alhamdulillah Mokil Sumsel. Hebat banget ya. Alhamdulillah. Terus apa lagi tuh selain baca puisi apa lagi? Oke. Selain baca puisi, Venia juga ikut ini Kak, lomba inovator. Nah, inovator ini tuh. ada cerita juga Kak. Boleh diceritain? Boleh ya Kak? Boleh dong. Venia suka cerita emang Kak soalnya. Jadi lombanya itu Kak, Venia udah kelas 12 semester 1. Sebenarnya kan harusnya fokus kan Kak untuk ujian kan, dan mau persiapan kelulusan. Terus juga sebenarnya Venia tuh diomongin sama guru-guru lain, fokus aja gitu belajar, jangan ikut-ikut lomba lagi sebenarnya. Cuman kemarin tuh lombanya tuh agak dadakan Kak, harus siswa yang ikut. Awalnya tuh guru Kak yang mempresentasikan hal tersebut kan. Jadi inovator tuh ini Kak Venia tuh punya sebenarnya SMA Negeri 3 Permuli punya inovasi namanya pekasan biji balam. Nah jadi buat olahan makanan dari biji balam tadi Kak. Biji balam ini kan beracun ya Kak. Iya. Aslinya tuh beracun guys kalau kalian tahu. Nah tapi dengan konsep inovasi ini kami buat pekasan biji balam yang aman untuk dikonsumsi Kak. Dan bisa diperjualbelikan Kak. Ini nih. Iya, dan alhamdulillah itu kan tingkat Sumsel ya Kak. Tingkat Sumsel ya. Ini dapat juara 3. Juara 3 mewakili SMA 3. Iya Kak. Itu piala langsung dikasih oleh Pak Gubernur Sumsel, Pak Herman Deru. Alhamdulillah. Iya. Sangat hebat ya berprestasi. Dan ini Kak, ada cerita pas lagi ini loh Kak, apa tuh namanya? Wawancaranya. Jadi ada wawancara Kak. Pas lomba itu. Wawancaranya sih online sih Kak. Tapi nah, tahu nggak Kak siapa jurinya? Siapa? Dosen Kak. Dosen. Bayangkan, aku tuh masih kelas 12 SMA, belum punya pengalaman gimana cara jawab dosen yang benar. Di depan dosen ya? Depan dosen. Pasti gugup banget sih. Kan itu harusnya tuh tim Kak, 3 orang. Tapi nggak boleh. Ternyata yang masuk Zoom tuh cuman 1 orang. Individu gitu. Iya Kak, dan itu Venia disuruh. Dan Kakak tahu nggak Kak persiapannya? Sebenarnya tuh H-1 Kak. Besok lombanya. Venia disuruh pahami materinya, siapin jawabannya gitu malam ini. Sebenarnya udah disiapin sama guru kan. Tapi Venia disuruh pelajari lagi Kak, biar ntar ditanya bisa dijawab. Nah keesokan harinya Kak ya, ini kan lagi wawancara. Terus jadi ada salah satu pertanyaan dosen tuh yang agak sedikit memojokkan ya menurut Venia. Cara dia memberikan pertanyaan tuh kayak memojokkan gitu loh Kak. Kayak kita tuh nanti kehabisan kata-kata mau Kak, jawab ya. Takut Kak sebenarnya tuh, cuman ya sudah sih pede-pede aja kan. Soalnya ada guru sih di samping, cuman Venia tuh berusaha menjawab sebisa Venia dengan sepengetahuan yang Venia punya. Jadi gini katanya, apakah kamu yakin bahwa pekasan biji balam ini aman tuh dikonsumsi? Gimana kalau ada yang mengkonsumsi itu dan ngomong yang Kak itu meninggal? Terus Venia jawab ya Kak. Nah Venia jawab dengan hasil riset Kak, data penelitian yang benar-benar bahwa pekasan biji balam ini kan sudah melewati sangrai ya Kak. Terus juga pokoknya sudah ada proses fermentasi Kak, jadi sudah aman untuk dikonsumsi gitu Kak. Dan juga kalau mau bukti udah kami coba nih pekasan biji balamnya, dan alhamdulillah aman-aman aja sih sampai saat ini. Udah di testimoni ya? Udah Kak, bahkan guru-guru SMA 3 tuh pada nyicipin semua dan enak ternyata. Ternyata dari olahan biji balam gitu. Bener. Dan tapi dosen ini masih nggak percaya, dia masih nanya lagi, gimana kalau dia tuh terus Kak mengulangi pertanyaan yang sama sampai kayak Venia tuh bingung mau jawab apa lagi Kak. Dia tuh mau meyakinkan jawaban Venia, apakah beda dari awal atau berubah gitu kan. Terus katanya, apakah kamu punya riset yang benar-benar akurat segala macamnya. Dan Venia dengan insya Allah bismillah pede-pede aja jawab sesuai dengan ya riset tadi Kak, yang benar-benar bahwa ini aman konsumsi. Dan Venia yakinkan gitu Kak ya, bahwa ini tuh aman, dan alhamdulillah dia ya oke katanya. Percaya ya Kak akhirnya. Percaya. Mau nyicipin juga nggak tuh si dosennya? Iya, kan Venia bilang, kalau nggak percaya Pak, boleh Bapak cicipin nanti kami kirim ke sana gitu. Venia bilang. Kan di Palembang soalnya Kak mereka. Iya.
apa nggak pas lomba lagi ya kak? Iya boleh. Lomba apa aja sih? Kalau Mbak lihat yang Fenia kirim banyak banget tuh lomba-lombanya. Mbak aja bacanya ya Allah banyak. Alhamdulillah. Mungkin, Apalagi nih iya. lomba public speaking ya katanya. Ini pidato agama Islam kak. Pernah. Agama Islam. Itu pas SMP, alhamdulillah juara 2 tingkat provinsi. Terus ada lagi lomba ida-ida kemudian tausiah, iya. pokoknya yang public speaking gitu loh kak. Lomba-lomba kayak bakat-bakat gitu apa tuh? Bakat. Pernah ikut lomba bakat atau Paling pengen yang kayak baca puisi tadi sih kak. baca puisi? Iya baca puisi ke bidang seni dan bahasa gitu kan. Mm-mm. Oh ya ini kak, kalau di sekolah nih kak ya. Ya di Nah sekolah. boleh gak sih kak Venia tuh bahas gimana Venia di sekolah dulu? Boleh? Boleh kak? Oke. Kalian sharing-sharing tuh Iya, sama sharing buat teman-teman. kalian semua. Jadi gini, alhamdulillah ya kak. Jadi Venia ini di sekolah itu selalu mendapatkan juara umum. Juara umum. Alhamdulillah banget kak. Itu juara berapa tuh? 1 ya? Kalau ya itu dulu tuh kelas 10 tuh nggak salah juara 3 umum deh 3 kalau nggak salah umum. ya. Terus kelas 11-nya juara 2. Nah, dari kelas 11 semester 1 sampai ke 12 sampai sekarang tuh juara 1 umum terus. Alhamdulillah. Jadi naik ya. Awal-awal tuh 3 dulu, 2 Iya, Kak. terus 1. Jujur ya kak, kan kakak tahu katanya Semanti tuh kayak banyak banget orang-orang Asli. pinter kan. Iya, Kayak sampai pulang sore dah segala macam pemikiran itu kan. Mm-mm. Itu buat Venia takut sih sebenarnya. Tapi kalau sudah Venia masuk gitu kan, udah jauhin di Semanti ya, dan menurut Venia kita tuh bisa asal kita berusaha. Mm-mm. Bisa kok. Dan Venia juga ya kak, alhamdulillah walaupun aktif di akademik nih di kelas, Venia juga ikut yang di non akademik di luar. Apa tuh contohnya? Nah contohnya kak ya, Boleh. jadi Venia itu ikut ekskul debat, ekstrakurikuler debat bahasa, Wow, bahasa Indonesia bahasa tuh. Indonesia. Nah itu Venia jadi sekretarisnya. Mm-mm. Terus Venia juga ikut jurnalistik, Jurnal. ya Wow. sekretaris. Terus Venia juga ikut humas, Semanti, tim humas, ya Mm-mm. sekretaris. Terus nah itu di sekolah. Di luar Venia ikut lagi organisasi kak. Oh, jadi Banyak banyak sih, ya Kak. organisasi yang diikutin. Iya, Itu banyak. gimana tuh cara ngebagi waktunya? Nah jadi ini mungkin tips nih bisa banget nih untuk gimana teman-teman caranya? biar tahu kan dan Iya. belajar juga. Belum kita mau bagi waktu belajar. Belajar di rumah, Organisasi terus di juga, sekolah, organisasi di luar. Iya, itu tuh namanya time management. Nah, itu tuh kalian memang harus punya sih. Apalagi nanti buat kuliah kan perlu banget itu. Nah, kalau Venia sendiri pribadi ya sih Kak. Mungkin pertama memang kalau Venia diutamakan tuh yang akademik. Jadi gini, misalkan ada tugas yang benar-benar harus dikumpulkan besok itu cepat-cepat diselesain. Malamnya langsung Nggak ditunda-tunda lagi nggak ya? ditunda lagi. Nah, terus Kak, kalau di dalam kelas itu benar-benar perhatiin guru kalau ngomong. Nanti Jangan dulu masalah ngantuk. Ya, jangan banget ketinggalan. Aku aja Kak misalkan ya, ini lagi matematika misal, terus aku ngambil pena nih dalam tas, Pasti tinggalan tuh ya. ketinggalan Kak, udah Biarpun- berubah di papan tulis nih, udah yang tulis yang lain. Kita telat 1 menit aja ntar bingung gitu kan. Nah, jadi Venia diutamakan dulu nih akademik, belajar tuh harus kan, karena itu kan Iya, tugas harus banget. tugas pelajar kan memang untuk Iya. belajar. Yang lain-lain tuh untuk tambahan aja. Nah, terus kalau ada sudah kegiatan di sekolah tadi itu diselesaikan kayak tugas dan segala macam. Nah, biar untuk nambah nilai plus juga kalau guru-guru nanya tuh dijawab pertanyaannya di kelas. Iya. Iya, Kalau sama bisa kita ngasih pertanyaan. kalau benar. kita kurang paham kan yang dipendam Iya. pasti tanya dong. Itu jadi nilai plus sih buat ini teman-teman. Terus kalau sudah kan Kak, nah itu kan pasti ada waktu luang kan sudah di sekolah. Itu biasanya pengen ikutan organisasi tadi disempatin. Organisasi. Sabtu Minggu tuh pengen isi dengan kegiatan organisasi di luar, rapat atau buat acara gitu kan. Oh iya sama ini intinya pintar-pintar bagi waktu dan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ataupun waktu luang Benar. yang lagi nggak ada kerjaan tuh Iya. boleh diisi Iya. dengan hal-hal yang bermanfaat Bener ya. banget. Kalau ngomongin emang gak capek gitu kan? Iya. Capek nggak sih? Capek sih kan? Kak. Berarti seharian tuh penuh jadwal tuh. Full banget Kak. Full. SMA dulu, Kak. Oh, berarti Full udah banget. diatur-atur tuh pagi ini sekolah. Terus kalau bisa pas istirahatnya organisasi, kemudian kalau pulang sekolah organisasi yang di luar Iya. gitu Kak. Tapi balik lagi Kak, itu kalau kalian niat itu bisa bagi waktunya. Kalau niat Nah, ya. terus Venia tuh kenapa mau? Kan ada orang yang mau dan nggak mau nih. Karena memang Venia tuh seneng Kak ikut yang kayak gitu, bersosialisasi dengan teman-teman, organisasi kayak gitu. Kan memang kayak kalau Venia pas di organisasi kayak itu tuh aku banget gitu Kak. Aku malah kayak boring misalkan di rumah aja nih, kayak libur gini kan Kak. Aku kayak boring, kayak nggak ada kerjaan gitu. Terus mau ngapain? terus apa nih kegiatannya selama libur nih? Libur nih panjang nih. Selama Kapan? libur. Kapan masuk lagi?
kalau masuk ini kan aku barusan teskes Kak kemarin banget nih teskesnya. Dan juga pengambilan alma mater. Nah kalau cerita teskes ya Kak, kalau kemarin tuh bener-bener rame banget Kak. Jadi padat ya jadwalnya. Iya Kak, bener dari pagi itu sampai sore, dan kayaknya kan naik motor tuh Kak. Sama siapa tuh? Sama papa. Ya ditemanin. Iya. Di support orang tua ya. Bener. Nah Kak, kalau ngomong ke support tadi Kak, bener. Support orang tua tuh penting banget loh Kak. Penting ya. Kalau orang tua ngedukung kita pasti semangatnya tuh lebih tinggi, lebih besar. Setuju, bener-bener. Itulah kalau apa ya Kak, itu kan bisa disebut juga privilege ya bagi kita, punya orang tua yang suportif. Iya. Kan nggak semuanya mungkin ya Kak. Dan mendukung prestasi anaknya. Iya Kak, alhamdulillah banget papa, mama Venia dan Ayu juga keluarga tuh benar-benar mendukung Venia untuk ikut ini itu, kayak nggak ngebatasin gitu loh Kak. Kamu boleh mengeksplor gitu kan kata orang tua, cuman ya tahu batasan. Maksudnya tuh kalau capek ya istirahat, jangan dipaksain. Ya. Venia anak berapa nih, dari berapa bersaudara? Nah Venia 3 bersaudara. Cewek semua. Dan Venia anak bungsu. Bungsu, oh iya. Jadi kakak-kakaknya udah sukses ya. Alhamdulillah ya. Yang pertama tuh udah unsri semua Kak. Oh unsri semua. Yang pertama udah kerja, alhamdulillah. Yang keduanya udah skripsian, terlagi tamat. Berarti si kakak-kakaknya orang tuanya mendukung si adiknya ini ya. Benar banget Kak. Bersyukur banget sih punya keluarga yang suportif. Biar kita nambah semangat kan. Iya benar-benar. Oke, terus apa lagi nih kegiatan selama libur? Oke, kalau liburnya Kak, apa ya? Dihitung-hitung aku berapa bulan sih libur, kayaknya 3 mungkin. Udah lama ya? Lama sih Kak. Terus apa tuh kegiatannya mengisi waktu libur nih? Atau di rumah aja tuh main HP? Atau mencari-cari info. Nah jadi Venia nih selama libur ya di rumah aja sih Kak, di rumah aja. Cuman karena juga ini kan masih maba dan persiapan berkas, jadi kayak di rumah tuh bukan yang nyantai aja sih, lebih kayak persiapin berkas apa aja. Dan kalau salah satu aja kan fatal Kak. Jadi Venia tuh lebih ke persiapan untuk kuliah nanti. Apa aja hal-hal yang perlu dipersiapin. Oh ya, Venia tadi kan farmasi ya Kak. Farmasi tuh sulit nggak sih farmasi? Sulit Kak katanya, cuman bismillah. Tapi kayaknya Venia bisa deh ngejalaninnya. Amin. Takut sih Kak sebenarnya. Katanya banyak laprak gitu kan. Nah, jadi persiapannya mungkin ya belajar sedikit nih tentang farmasi, apa aja nih mata kuliah yang akan diajarkan. Terus Venia ini Kak sering ikutan kayak apa ya sebutannya tuh, event online gitu loh Kak. Kayak misal Zoom pelatihan public speaking, ataupun juga kita bisa ikut volunteer. Nah teman-teman bisa banget nih kalau yang lagi di rumah aja nih kan Kak, SMA kan lagi libur juga kan, ikutan volunteer online. Jadi itu fungsinya apa sih? Jadi apa fungsi volunteer? Volunteer itu tuh ngelatih skill kita teman-teman. Jadi kalau kita ikut volunteer itu kan nggak cuma dia tuh bakal ada Zoom itu tuh bahas tentang, ada narasumbernya gitu, kayak ngajarin tentang public speaking atau sejenisnya. Itu terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Bisa banget di Instagram tuh banyak banget. Yang penting kalian tuh pintar-pintar aja sih nyarinya. Terus dapat sertifikat nanti, e-sertifikat elektronik bentuknya. Nah itu kan lumayan tuh untuk nambahin CV kalian kan. Jadi cantik nih CV kalian penuh gitu kan. Iya, kayak CV Venia penuh banget, padat tuh tulis-tulisannya. Aja proses. Ini pengen kuliah nanti sih Kak. Bismillah, kuliah nanti pengen banyak prestasi Kak. Amin. Doain aja ya Kak. Bismillah. Pokoknya semangat terus belajar, terus tuh skill-skillnya tuh dikembangin lagi. Iya benar. Jadi sama libur tadi kayak tambahan lagi. Iya. Venia juga kadang ikut lomba kemarin tuh, kayak lomba-lomba yang bisa di online lah Kak. Misalkan kompetisi sains nasional, ada tingkat mahasiswa itu tuh. Terus juga bisa, oh iya Kak, jadi Venia ikut lomba voice over. Kakak tahu kan voice over? Gimana tuh? Nah jadi ini Kak, voice over itu ya Kak, misal nih Kak, ada iklan-iklan yang sering lewat di TV atau di online, misalkan baru shampoo yang aman untukmu, misalkan kayak gitu Kak. Iya. Venia tuh suka loh kayak mirip loh tadi kayak iklan-iklan di TV. Atau ini Kak, Venia tuh senang kayak voice over kayak di penerbangan itu Kak, di bandara. Atau di apa sih namanya, kereta api. Misalkan para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan berangkat menuju kota Prabu Muli. Bagus suaranya gitu, mirip-mirip sih. Venia tuh seneng Kak dengan dunia voice over, dunia public speaking yang pernah nggak tuh ngisi voice overnya?
Nah, sejauh ini belum ada Belum nih Kak. ada. Siapa tahu kan kalau di luar sana yang ada mau Iya, ngisi boleh voice over tuh. boleh banget. Hubungin si nomor di Venia. bawah. Terus kemarin tuh pernah ada ini Kak dari KPU. Nah, tuh pas SMA. Nah, lupa Kak, ada lagi KPU Pak. Ngomongin KPU, Iya. Venia tuh ikut sekolah demokrasi. Sama pas SMA. Iya. Jadi ngapain sih sekolah demokrasi? Sekolah demokrasi itu kita diajarin untuk menjadi pelajar yang mengerti tentang apa sih namanya pemilihan gitu. Pemilih. Apalagi kami kan pemilih pemula, udah 17 nih. Iya. Nah, kita tuh dikasih arahan dari mereka bahwa banyak sih pemilih yang baik itu berdasarkan asas jujur dan jurdil dan nggak apa sih kan nggak random aja milih orang gitu nggak kan, asal-asal pilih aja coblos gitu. ini Iya, semaunya ya. nah, Pasti akhirnya- kita mau tahu dulu kan Bener. mana nih yang bagus. Iya bener banget. Dan itu tuh ya Kak, Venia selama setahun deh kayaknya ikut sekolah demokrasi. Nah itu tuh benar-benar difasilitasi oleh KPU. Ini siapa tahu nanti ada open recruitment ataupun open lagi Ya. kegiatan sekolah demokrasi, bisa ikutin teman-teman SMA. Iya, Bagus banget sih, kayak Venia nih. Udah Alhamdulillah, ada pengalaman. Benefit banget sih. Iya. Nah itu dapat sertifikat lah, ntar kayak sekolah biasa sih, Zoom. Ntar ada ulangannya, ujian Kak, ada ujian. ada ujiannya. Ada ujiannya. Terus Jadi kita tuh nggak cuman dapat dapat materi-materi aja ya, ada dari tes uji-ujiannya langsung. juga. Dan ada sertifikat yang berisi nilai. sertifikat. Iya kayak rapot Kak, ada nilainya. Nah, terus Venia di situ tuh waktu itu dipanggil oleh pihak KPU untuk kayak gini loh Kak, diwawancarai tapi bukan podcast namanya. Mereka tuh kayak apa sih, kayak kesan-pesan selama sekolah demokrasi. Nah, Venia perwakilan teman-teman nih. Nah, di situ sudah kan Kak Venia yang ngomong gitu kan. Terus pas Venia ngomong itu juga mereka tuh dengar suara Venia, katanya kayak yang bagus nih gitu. Kayak pengisi suara iklan-iklan Iya, ya. gitu. Nah, kemarin tuh Kayak sempet- lantang suara itu bagus. Alhamdulillah. Lembut. Kemarin tuh ditawarin untuk ini apa sih namanya, jadi yang ngisi suara di konten-konten mereka gitu Kak. Pernah tuh. Pernah kemarin tuh ditawarin. Terus Nah, sedihnya nih gini, jadi Venia tuh lah mau Kak. Venia tuh udah bilang mau boleh gitu kan, nanti udah kabarin. setuju ya. Iya, kabarin aja. Terus tapi karena lagi sekolah jadi sibuk gitu Kak. Nggak bisa Kelas jadi. kelas 11 sih, cuman udah banyak tugas Kak. Dan udah itu mau ini apa, ujian. kenaikan kelas. Dan ujian, dan terus Venia tuh pokoknya Venia bilang boleh Pak gitu kan, kalau mau ditawarin tadi kabarin aja. Tapi kalau misalkan memang Venia memang nggak bisa, mohon maaf ya Pak gitu. Ya sayang sih gitu Kak. Jadi Karena sibuk. yang ditolak dulu ya, nggak bisa diambil dulu karena kesibukan sekolah dan lain-lain. Iya. Mungkin siapa tahu kan kedepannya ada kesempatan lagi kan. Iya. Oke, Mbak mau tanya nih, motivasi nih, kali aja Palkomster mau nih si Venia berbagi tips motivasinya agar bisa prestasinya banyak, terus apa tuh pengalaman-pengalaman lomba ataupun kegiatannya itu ya. Jadi boleh kasih motivasi ataupun apa sih mas Tips gitu nggak? tips gitu ya buat si Palkomster di rumah. Oke. Jadi kalau motivasi ataupun tips-tips buat teman-teman agar berprestasi di bidang akademik dan non akademik, Iya. itu saran Venia itu adalah pertama tadi adalah time management. Kalian perlu banget bagi waktu. Jangan kayak amburadul gitu Kak. Nanti kerjain tugas, karena ini itu pokoknya harus buat list gitu. To do Harus list buat list namanya. kan, ya. Misalkan Kita atur nih, jam diatur. segini ngerjain tugas, jam segini ikut rapat gitu. Dan harus disiplin. Biar kita juga nggak bingung, aduh mau ngerjain yang mana dulu Bener nih. banget, Kak. Dan disiplin ini susah banget Kak. Venia juga dulu susah banget untuk Iya, disiplin waktu ya. Bener. Pokoknya jangan ngaret sih Kak. Kadang kan ini waktunya mau bikin ini nih, tapi kita tunda. Iya, bener. Males nanti Iya, bener. ngantuk gitu apa. Sering Atau banget. mau keluar dulu gitu Iya. ya. Terus tertunda. Terus akhirnya jadwalnya jadi berantakan kan. Berantakan. Padahal kita udah susun rapi-rapi. Kita harus konsekuen dengan yang dibuat gitu. Asli. Benar. Terus to do list kan Kak. Terus harus punya niat yang pertama. Jadi kan sebenarnya niat Venia tuh apa sih sebenarnya untuk ikutan semua ini gitu kan. Pertama emang Venia tuh pengen banggain orang tua sih Kak. Dan juga dari diri pribadi Venia, memang Venia pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus berkembang, terus berproses. Jangan pernah cepat puas dengan apa yang didapat. Ini jangan pernah sih Kak. Misal kita udah menang, aku udah juara 1 nih, gak usah Iya. lagi ke lomba yang lain. Dan yang lain Biasanya terjadi gitu ya. Terus nganggap orang lain rendah gitu kan, apa sih Udahlah, mereka. aku udah juara Iya, 1, bener. pasti aku juara menang 1 lagi kan. gitu. Padahal
mungkin saingannya beda-beda lagi. Iya, dan terus semuanya tuh Allah kan Kak, sebenarnya Allah yang mengatur itu semua. Dan Venia juga alhamdulillah dapat semua prestasi ini kan atas izin Allah juga tentunya. Nah, jadi jangan pernah cepat puas, terus berproses, belajar untuk lebih baik lagi. Ikuti semua lomba kalau bisa. Nah, ini tipsnya Kak. Kalau kamu belum nemuin bidang yang kamu bisa, kalau Venia kan senang public speaking ya Kak ya. Kamu ikutin dulu semua lomba-lomba ataupun bidang-bidang yang ada. Nah, terus ntar ada salah satu yang kamu nyaman di situ, itu kamu tekuni. Iya. Ya, karena kalau kamu udah nyaman berarti kamu tuh bakal enak menjalani selanjutnya gitu. Jadi kalau Penya itu sih Kak, kan Penya udah nemu nih passion Penya tuh public speaking, terus Penya bakal geluti nih untuk selanjutnya. Makin dikembangin lagi Iya ya. benar. Dan tetap belajar sih ya Iya, Kak. tetap berproses. belajar. Jangan stuck di udah aku udah bisa, Iya. nggak usah belajar lagi, nggak usah ya yang gitu ya. Pasti. Jangan banget sih. Terus ini udah kan Kak tadi tuh. Nah, tambahan juga berdoa. Itu paling Iya, utama. berdoa. Dalam semua Dalam sujud kita ya selalu berdoa. Apapun situasinya harus tetap berdoa. Dan perlu ingat kita tuh bisa semuanya tuh karena Allah. Jangan pernah merasa bahwa aku pintar, aku bisa nih karena karena diriku gitu. Karena jangan sampai kayak gitu. Iya, kita tuh harus tahu bahwa kita tuh bisa itu tuh titipan dari Allah. Nah, kita harus memanfaatkannya. Bisa dengan berbagi dengan orang lain seperti itu kan, atau mengajarkan orang lain kan Kak. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Terus sama satu ini Kak, kalau memang kegiatan-kegiatan lomba itu kan tadi ini memang alhamdulillah kan selain memang punya bakat tadi tuh restu orang tua itu perlu restu banget. orang tua itu nomor satu itu. Kalau orang tua gak ngizinin lebih baik kalau gak usah. iya, apalagi kalau orang tua tuh kayak gak usah lah, ataupun itu kurang support, pasti kita hilang tuh semangat kita tuh kan ya. Jadi itu sih. Dan sama ini kalau lagi lomba-lomba itu kan sholat itu kan utama Kak, 5 waktu kan. Itu kan wajib tuh kan. Nah, di luar itu sempetin sholat duha, sholat hajat, sebanyaknya pekerjaan kita ataupun jadwal kita sempetin sholat. Jangan pernah ninggalin sholat, benar banget. Sama tahajud. Nah, ini kan tips ya. Misalkan salah satu yang menjadi faktor Penya menang itu kan atas izin Allah tadi, ya banyak sholat tahajud itu. Kata nggak Kak? Jadi sholat tahajud tuh kuat banget Kak. Asli sih. Penya tuh pernah merasain tuh gini Kak, pas SD kalau nggak salah Kak. Nah itu kan diajarin sama orang tua kan katanya. Oh SD udah berani ya sholat tahajud. Diajarin gitu kan. Katanya kalau memang kamu pengen menang. Jadi gini Kak, aku tuh kayak lomba Kak, OSN. SD tuh OSN. Nah yang pergi ke provinsi tuh harusnya cuma 3 kan Kak biasanya. Atau 1 kalau biasanya. 3 atau 1 lah Kak iya, ke provinsi. Sekitar gitulah. Jadi Penya kemarin tuh juara 5 atau 6. Dari berapa peserta tuh? Oh, pesertanya banyak ratusan ya. Kak. Kalau dari tiap sekolah kan ya, perwakilan sekolah-sekolah ya. Iya. Penya SD 25 dulu Kak. Terus Penya tuh mikir, Penya tuh pengen banget ikut lomba ini di provinsi, ke Palembang Kak. Kan nginep tuh di Wisma Atlet gitu kan. Pengen aja gitu Kak, kayak seru banget nih kayaknya gitu. Terus Penya berdoa, gimana ya caranya bisa 5 besar nih sama Penya ikut ke sana. Kan nggak mungkin Kak, soalnya banyak Kak 5. Kebanyakan 5 tuh. Biasanya 3 soalnya kalau dulu tuh. Terus alhamdulillah Penya terus doa terus juga sholat tahajud. Dan alhamdulillah besoknya pengumuman 5 yang berangkat ke Palembang. Wih, yang kayak alhamdulillah ya. Allah banget itu kan kuat banget. Padahal baru semalam berdoanya ya. Bener banget. Tahajud tuh kuat banget guys sih. Kuat banget. Jadi ya. Untuk yang Islam ya. Harus pokoknya tahajud. Sebenarnya nggak cuma untuk suatu hajat ya Kak. Sebenarnya kalau untuk hari-harian nggak apa-apa juga tetap tahajud sih. Bagus soalnya. Iya. Lagi perbaikan. Belum. Ya, nggak semuanya. Wes lah yang penting aja. Dah. Langsung penutup ini. Tutup ya. Mulai Kak ngomong. Udah mulai dari kami. Oke, terima kasih ya Penia udah berbagi tipsnya, udah berbagi motivasinya, udah nyeritain tuh pengalaman
ataupun prestasi-prestasi yang udah diraih sama ini ya. Sama. Oke, sekarang tetap semangat, tetap belajar terus kuliah. makasih, Apalagi Kak. udah kuliah nih sekarang pasti lebih giat lagi belajar ya, banyak tugas, pastinya banyak-banyak kegiatan lagi di kuliah mungkin. lebih banyak kan kegiatannya nanti. Ya, mungkin nanti kita next time lagi ya ketemu. boleh, Jangan boleh bosan-bosan banget, loh Kak. ke Palkomtek. Tentu, bener. Siap ini ya. Iya, terima kasih ya Venia. Ya, Oke. makasih juga ya Kak udah dikasih percaya untuk diundang di sini untuk Iya, jadi kayaknya narasumber. Bang lihat dari profil si Venia, bagus kayaknya ini bisa jadi motivasi si Palkomster di rumah. Iya. Oke, terima kasih guys sudah menonton podcastnya Palkomtek di episode 8 ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Bye bye.